Perjalanan pertama kita mikot. Ya, pertama kita ambil mikot. Mikot tuh apa guys? Mikot tuh ambil niat. Ambil niat. Jadi kalau kita mau umroh ada niat khusus. Menit. Yang dimana namanya ambil mikot. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini malam ini kita mau cerita tentang Perjalanan kita pas umroh. perjalanan umroh. Ini Hikmah-hikmah. udah hari ketiga kita di Apa yang kita dapat hotel dari umroh? Hari ini kita lagi di Saudi Arabia, di Mekah. di Mekah. Namanya Saja Hotel. Bisa lihat di situ. Di Saja Hotel sebelah Le Meridian Tower. Dia. Oke. Tower. Di dekatnya itu ada Saja Hotel. Nah, pertama-tama gimana ceritanya kok bisa kita umroh? Karena ada duit. Ya benar, ada duit. Awal ceritanya gimana awal? Dari perjalanan dari awal sampai sekarang. Perjalanan pertama kita mikot. Ya, pertama kita ambil mikot. Mikot tuh apa guys? Mikot tuh ambil niat. Ambil niat. Jadi kalau kita mau umroh ada niat khusus. Menit. Yang dimana namanya ambil mikot. Nah, jadi kalau mau niat umroh, kalau mau umroh kita harus pergi ke tempat mikot. Jadi nih, kan kalau kalian mau sholat nih biasanya, sholat, oh sebelum sholat, ya Allah aku berniat sholat isya gini berapa rakaat. Nah gitu, itu kan mau sholat, niatnya langsung di tempat atau di hati juga bisa. Tapi kalau kalau niat umroh dia ini beda, spesial khusus. Dia tuh niatnya ada tempatnya. Kalau jadi ada banyak tempat. Kalau kemarin kita ambil mikotnya di Bir Ali. Nah, Bir Ali. Kita ambil mikot di situ. Jadi niat. Kita ambil niatnya Allahumma umroh. Nah, itu niatnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Jadi kalau mau umroh kita harus ke tempat mikot dulu. Baru kita lanjutin. Apa sih rukun-rukun umroh? Rukun-rukun umroh itu ada pertama ambil mikot, kedua ada tawaf, 3 sa'i, dan baru terakhir tahalul. Tahalul itu apa? Tahalul itu potong rambut. Nah, kita jelasin satu persatu. Ambil mikot. Nah, itu, ambil mikot. Ambil mikot tuh kita ambil niat, kita berniat. Ya Allah, aku berniat umroh. Umroh. Lalu setelah itu kita tawaf. Tawaf tuh apa, guys? Tawaf tuh mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Nah, Seperti umurku ya. muternya gimana? Gini atau kayak gini? Jadi puterannya tuh kebalikan jarum jam ya guys. Tahu jarum jam kan? Jarum jam kan kayak gini kan? Oh ya benar. Nah, kebalikan jarum jam berarti kayak gini. Jadi kalian nanti muternya gini. Tawaf 7 kali. Ada lampunya. Jadi ada start, ada finishnya. Nah, gitu. Ini misal start di sini, finishnya juga di sini. Jadi mulai di sini muter. Balik lagi, nanti baru kehitung 1. Kita kayak gitu selama 7 kali. Nah, setelah tawaf, kita sa'i. Nah, tapi sebelum tawaf itu setelah tawaf, sebelum sa'i itu kita habis tawaf, ada juga namanya sholat sunnah tawaf. Oh, ya Setelah benar. tawaf, sholat 2 rakaat. Habis itu Pas mau umroh juga sholat. pas waktu ambil mikot kita juga ada sholat sunnah juga, sholat sunnah ambil mikot. Nah, jadi habis tawaf sholat 2 rakaat, lalu kita minum air zam-zam. Itu sunnahnya. Minum air zam-zam itu apa? Ngapain? Tahu nggak? Terus saya Basahin kepala dulu pakai air zam-zam, ya Oh nggak? iya. Nah, kemarin kita habis tawaf, kita sholat 2 rakaat, lalu minum air zam-zam. Habis minum air zam-zam, kita ini basahin kepala pakai air zam-zam. Jadi tuang gitu. Kemarin kita tuangnya nggak asal tuang ini. Nah, nanti basah lantainya. Jadi ada tong sampah, kita taruhin pal sini. Tong Tapi- sampah. Tapi tong sampahnya nggak bau karena itu isinya cuma gelas. Enggak, itu nggak bau. Isinya cuma gelas-gelas doang. Jadi nggak apa-apa. Enggak ada sampah. Nah, habis tawaf apa, yuk? Habis tawaf tahalil. Habis tawaf namanya sa'i. Nah, sa'i itu apa? Jadi sa'i itu mirip lah kayak tawaf, tapi bedanya dia bolak-balik, bukan muter. Kan kalau tawaf kan muter, guys. Nah, kalau si sa'i ini dia bolak-balik dari sini ke sini ke sini ke sini. Maksudnya gimana? Jadi sa'i itu kita dari Bukit Sofa ke Marwah. Sama berapa kali? Sama kayak tawaf, sama 7 kali. Jadi ini nih, ini kita muter ya, kita juga muter. Ini Sofa, ini Marwah. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Gitu sampai 7 kali baru saya. Tapi menurut kalian capean tawaf atau sa'i? menurutku sa'i. Kalau ramean kayaknya nggak tahu sih. Ya sama-sama rame, tapi kemarin kita pas waktu tawaf tuh gak terlalu rame karena
tengah malam sebelum subuh, bukan sebelum subuh, tengah malam lah jam 12-an kita mulai ibadah umroh. Soalnya baru sampai di Mekah, baru aja tuh hotel realisasi lama nggak jadi pindah hotel. Ya habis itu sa'i jadi kita bolak-balik dari sofa ke marwah, itu ada doa-doanya. Misal kita inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirin alim. Katanya aku nggak tahu itu. Nah, iya bolak-balik gitu. Sofa marwah sampai 7 kali udah selesai. Bukan cuma jalan-jalan biasa, tol lari. Kata tuh jalan lari kecil. Jadi kayak gini lari tapi pelan. Kayak gini dong. Nah, gitu. Itu apa namanya sa'i. Kita pakai pas kita lampunya warna hijau. Ah iya, Nanti jadi ada pas lampunya di sana. Nanti lampunya Di pas ada sekarang warna nih hijau, udah kita lari canggih. pelan. Cowok Jadi lari gimana? pelan. Sa'i itu apa? Perempuan gak ada yang lari pelan. Sa'i. Kok bisa ada sa'i sofa ke marwah? Jadi itu ceritanya di mana ibunya siapa ya? Nabi Ismail, Nah, ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar Siti Hajar. Nah, di situ ibunya Nabi Ismail Punya anak. punya. Nah, ikan ibunya si Ismail bayi ini nangis minta air, dicari air dari bukit sofa. bentar, emang nggak ada ASI? Nggak ada. Sofa ke marwah, bolak-balik. Dan ibunya Siti Hajar ini, ibu Siti Hajar ini, ibunya Nabi Ismail, dia nyari bolak-balik dari bukit sofa ke marwah, nggak ada menemu, sampai 7 kali bolak-balik. Akhirnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam dia mengeluarkan air zam-zam dari mana? Dari kakinya. Nah, keluar air zam-zam tuh. Nah, di situ awal mula munculnya air zam-zam yang ada sampai sekarang. Makanya sampai sekarang ada yang namanya air zam-zam. Itu awal mulanya dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi cerita gitu. Jadi saya ini untuk memperingati perjuangan ibunya Nabi Ismail, ibu Siti Hajar, bolak-balik gitu, nyari air buat Nabi Ismail. Itu dulu tuh, wah itu kan kalau sekarang kan sa'i kan ada atapnya kan, juga ada AC, jadi kita nggak capek tapi nggak secapek dulu ibu Siti Hajar. Dia itu bolak-balik terik matahari panas. Nah, kita aja yang ada AC. Bukit Syafa ke Bukit Marwah kita aja masih perlu istirahat. Kita waktu ke putaran keempat kita capek sebentar, itu juga bisa. Kalau si ibu Siti Hajar ini dia langsung sofa marwah sampai 7 kali, baru akhirnya Nabi Ismail ini itu nonstop. Kok kita sebenarnya istirahat sih nggak harus ya, terserah sih, tapi kalau kemarin kita agak capek dikit, baru sampai ke Mekah langsung umroh. Nah gitu guys, sampai Mekah langsung umroh, kan udah ambil mikot tuh, OTW ke Mekah. Yang bisa lepas kain ihram. Terus itu tawaf, sa'i. Nah mulai sa'i itu kita udah capek, tapi sa'i kan yang terakhir nggak apa-apa. Karena selesai dah, baru yang terakhir tahalul. Nah tahalul ini apa ya? Tahalul ini kita memotong sebagian rambut kita, rambut kepala ya, sebagian rambut kita. Makanya kenapa banyak orang yang habis umroh tuh dia botak, karena semakin banyak rambut makin banyak juga pahalanya gitu ya. Jadi botak ya, itu namanya tahallul. Tapi kalau kemarin kita tahallulnya cuman potong dikit. Yes. Soalnya nanti abi kita dia mau umroh 2 kali. Jadi nanti kita tahallulnya botaknya bareng-bareng. Jadi pas kita umroh pertama atau tahallul yang terakhir, kita potongnya cuma dikit, potong beberapa. Nah itu guys. Nah itu seputar tentang umroh, rukun umroh. Jadi di sini apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari umroh? Apa Wak? Kira-kira kita umroh dapat apa? Dapat pahala. Iya jelas dapat pahala, apalagi dapat apa? Apalagi ya? Pikir tadi. Pahala surga. Iya, dapat pahala. Jadi umroh tuh kita ngajarin sabar. Misal kita umroh panas, terik, kita kan sabar pakai kain ihram kan, copot-copot kan nggak enak kan, nggak ada daleman. Nah itu kita belajar sabar, gitu. Disiplin juga nih. Mana ini kan ini muter-muter tuh sa'i itu, iya kan? Nggak pada rusuh. Itu Ada juga satu belajar yang disiplin. yang bawa roda.
Ya itu kan beda. Itu beda dia. Juga di sini kita dia itu nggak bisa jalan. belajar bersyukur. Kita bersyukur. Nih, coba dari sekian banyak orang di kelas bawah yang bisa umroh. Sekarang siapa? Ah, 2. Mau. Ada 2. Yang sekarang. Sekarang. Sekarang 2. Nah, iya, ada berapa orang di kelas? Ada 22. Nah, dari 22, cuma 2 yang udah pernah umroh. Nih, udah pernah. Itu artinya apa? Kita harus bersyukur karena nggak semua orang bisa umroh. Kita bisa bersyukur, ucapkan alhamdulillah lah, alhamdulillah. Dan kita berikut. Soalnya banyak orang tuh yang mau ke sana tapi dia belum kesampaian. Jadi sehingga kita yang udah umroh ya udah di sini kita bersyukur karena nggak banyak orang yang bisa umroh. Kita cukup harus bersyukur ya teman-teman. Kita bersyukur bisa sehat, dapat rezeki, kemampuan ke tanah suci. Alhamdulillah. Ya Jadi di kadang-kadang umroh ini kita apa lagi yang dapatkan? Haji sama umroh itu nggak ada hubungannya. Sama, kurang lebih sama. Kalau Tahalul juga. kalau haji itu beda lagi. Dia ada satu lagi, wukuf di Arafah. Apa itu? Berdiam diri pada Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai tergelincir matahari hingga fajar tanggal 10. Beda ya, beda. Nah, iya. Kalau haji ada tambah satu lagi namanya wukuf di Arafah. Kan kalau umroh kan apa pertama apa? Umroh pertama, bentar. Salat sunnah. Pertama langsung. Enggak, Mikot. rukunnya ambil mikot pertama. Kedua apa? Kedua tawaf. Tawaf. sa'i. Ketiga sa'i, keempat tahalul. Nah kalau si haji ini kan kalian pernah dengar kan haji sama umroh itu saling berkaitan. Kenapa? Coba kalau yang pertama rukun haji itu pertama ambil mikot sama. Ya. Tapi yang kedua ada namanya wukuf. Wukuf tuh jadi kalian berdiam diri di padang Arafah dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Jadi kalau haji itu ada waktu khususnya. Kalau umroh harus terserah. Itu bedanya haji sama umroh. Itu loh, ngerti nggak? Ngerti. Nah, bis wukuf sama tawaf 7 kali. Ada satu lagi yang beda. Terus sa'i. Emang ada satu lagi yang beda. Apa? Pahalanya beda tuh sama. Beda. Kalau haji nih dia lebih Banyak. pahala. Gitu ya. Tapi orang sekolahnya jam Terus yang terakhir tahalul. beneran. Nah, Kayak tahalul lagi. gitu ya. Oma sekolah TK itu jam Nah, beneran. disclaimer juga umroh sama haji ini rukun-rukunnya harus dilakukan secara berurutan. Jadi nggak boleh kalian sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Atau tahal dulu baru tawaf, nggak bisa. Harus urut dari ambil mikot, tawaf, sa'i baru terakhir tahallul. Kalau kalian ambil mikot, kalian harus patuhi aturan ini. Pertama nggak boleh orek-orek. Ah iya. atau Jadi sama ini. larangan berihram. Jadi ihram itu apa? Ihram itu ihram tuh niat untuk memulai ibadah umroh. Nah, itu namanya ihram. Nah. Iya, itu benar. Jadi ada larangan-larangan ihram. Jadi setelah ambil mikot kita bakal jadi keadaan ihram. Kita bakal jadi keadaan ihram. Kalau misalnya kita melanggar aturannya, kita Nah, bakal dapat hukuman. jadi kalau kita udah ambil Kita mikot dapat kita bakal dendam atau dendam. berihram. Ihram itu apa? Jadi di ihram kita ada larangan-larangannya. Ya. Larangan-larangannya tuh ada Salah satu nggak boleh berat. tahannya nggak boleh potong kuku, potong rambut, Nggak boleh pakai sabun. nggak boleh pakai wangi-wangian, Iya, parfum apa nggak Nggak boleh semacamnya nggak bunuh hewan, nggak boleh bunuh hewan, Ya benar. nggak boleh bunuh hewan. Terus Rambut. ini nggak boleh pakai pakaian berjahit. Maksudnya apa? Pakai pakaian berjahit. Oh, lepas kain nih, Rob. Makanya nih kayak gini. Nih, ini pakaian berjahit, ini Ini- pakaian berjahit. Ini enggak. Makanya kenapa banyak orang, bukan banyak orang, semua orang umroh atau ibadah haji itu pasti pakai baju putih. Nah, kalau yang cowok ya, cowok itu harus pakai, nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kalau perempuan karena khusus dia boleh. Jadi makanya baju nggak putih satu kain. Jadi kalau berihram kita harus pakai baju berjahit. Jadi sebelum kita ambil mikot kita pakai baju ihram. Baju ihram itu apa? Nanti ada 2 kain. Pertama kita ini di bawah. Ya. Nah, 1 kain, terus baru di atas 1 kain lagi. 2 kain itu namanya pakaian ihram. Kita nggak boleh pakai pakaian berjahit. Makanya umroh sama haji pakaian pada putih semua. Itu pakainya karena lagi berihram.
nggak boleh pakai pakaian berjahit kayak gini loh, ini pakaian berjahit. Oh dia juga? Iya. Kok ihram kan cuma kain doang, kain ihram cuma kain doang. Oh kain sama berjahit beda. Beda. Nah itu ya, makanya. Jadi Mas, apa? kalau kita ngelanggar itu niatnya apa ya? Iya. Jadi kan kita berihram kan, Ya, kayak ada larangan-larangannya. Gimana kalau kita ngelanggar larangan-larangannya? Dosa. kita bakal Larangan. kena dam apa denda? Kita bakal kena yang namanya Dam. dam. Dam itu apa? Dam itu namanya denda. Dam itu denda. Dendanya apa? Denda. Pokoknya kalau kalian melakukan larangan-larangannya, melakukan larangan-larangan ihram, nanti harus menyembelih seekor kambing. Jadi kalau kalian ambil mikot terus malah potong kuku, cabutin rambut atau bunuh hewan. Apa yang Terus- terjadi jika kita ngelanggar semua? Mungkin kamu. Kalau ngelanggar satu sama aja, ngelanggar semua sama ngelanggar satu sama aja. Oh, Karena udah melanggar, udah batal ihramnya. Ganti, jadi kita harus dam, kena denda, kena dam. Ya. Harus menyembelih seekor kambing. Nah itu dendanya, gitu ya. kita harus cari sendiri atau udah disiapin? Ya, kan beli kambing atau beli hewan. Ini tiap ini damnya beda-beda. Langsung beli kambingnya, beli kambing. Nah, gitu ya guys. Jadi gimana umrohnya? Kemarin umroh capek nggak wah? Capek. Capek pas banget. lagi. Jadi kalau sebelum kalian umroh Tapi itu, di hotel langsung nggak capek. iya sebelum kalian umroh kalian harus siapin mental. Harus siapin fisik sama mental. Fisik kalian tuh harus siap, harus kuat, harus bisa muter-muter Ka'bah 7 kali, capek. Capek boleh, tapi cara biar bisa nanti. latihan di alun-alun selatan. Nah, kita juga bisa latihan, misal jogging pagi-pagi di mana sore, Alun itu selatan. juga bisa jogging, muter-muter tuh. Nah itu juga bisa nyiapin fisik, biar kita nggak kaget loh, muter-muter Ka'bah, muter-muter sa'i, nggak kaget, kecapean, aduh capek, nggak pernah olahraga gitu kan. Nah kalau nggak pernah olahraga tiba-tiba tawaf kayak gitu sa'i, itu pasti capek. Tapi kalau udah pernah jogging gitu lari-lari kan itu nggak terlalu capek, bisa. Jadi kita bisa toleran, kita nggak terlalu kaget lah ya, gitu. Apalagi nih, mau nanya apa? Apa lagi ya? Kita tanya apa? Tapi nih Oke, selama umroh gimana? Nggak capek? Gimana umrohnya? Seru? Capek apanya? Yang berkesan dalam umroh? berkesan, yang paling berkesan bisa lihat Ka'bah. Nah iya, kita harus bersyukur lihat Ka'bah karena nggak semua orang bisa lihat Ka'bah, bisa kesini gitu. Secara langsung bukan dari internet. Bisa lihat Ka'bah dari internet, dari HP lah, dari apa. Kalau ini lihat langsung itu harus kita harus patut bersyukur gitu ya teman-teman. Pintu Ka'bah bisa kebuka kan? Bisa, itu ada isinya. Isinya. Nah, Kalau misalnya kita masuk ke dalam Ka'bah, artinya kita masuk ke dalam kiblat. iya. Soalnya Ka'bah itu adalah kiblat. Jadi kita kalau di depan Ka'bah ini sebenarnya kita itu di kiblat. Jadi Ka'bah itu arah kiblat ya guys. Jadi Tapi- kalian sholat menghadap ke kanan, kiri. Nah itu tuh kalian menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau di sini kita langsung, kan Ka'bahnya kan kotak gini kan. Jadi kita nanti sholatnya muter. Iya nggak? Bukan muter, maksudnya yang penting depannya Ka'bah. Iya nggak? Nah kayak itu di Masjidil Haram pada kayak ini, iya nggak? Barisnya muter, nah gitu. Terus apa lagi ya? Jadi yang belum kesampaian pengen umroh, mudah-mudahan kalian semua bisa diundang ke Haramain Madinah wal Makkah untuk beribadah dengan fasilitas terbaik bersama dengan orang-orang yang dicintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kami juga bisa. Semoga kami juga bisa kesini lagi ya teman-teman, doakan, amin. Amin. Mungkin cukup sekian video pembahasan, video cerita kami, cerita gimana. Cerita umroh. Bisa masuk surga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau kemana?